kita angkat satu pujian. Yesusku penyelamatku. Haleluya. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Tiap hari ku memuji keajaiban kasih. Nyatakan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lebih dalam lagi kita di hadirat Tuhan. Katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari dan ku memuji keajaiban kasih. Katakan penghibur, oh, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari kita angkat tangan kita dan kita nyatakan, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Dengan iman nyatakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Keluar dari dasar hati kita katakan, Yesusku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan penghibur, oh, penghibur, menara kekuatan. Biar
biarlah semua yang bernafas tak berhenti Mari kita angkat tangan kita sungguh di hadapan Tuhan, katakan, oh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara saja katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan ini pujian dan nyanyian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sangat berkuasa ya Yesus. Gunung tunduk, laut haleluya, dengan namamu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan. Yes Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Katakan, selamanya kasih Engkau Tuhan. Oh tiada janji seperti yang ada katakan, tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Oh tiada janji seperti yang ada padamu. Mari setiap bibir mulutmu kita menyembah Tuhan. Haleluya, glory. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah segala-galanya. Karena itu kami memuji namamu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Fokus kami hari ini hanya kepada Tuhan. Kiri kananmu tidak dapat menyelamatkan engkau, tetapi bagaimana hidupmu, dirimu hanya kepada Yesus. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib. Terima kasih Yesus. Mari kita renungkan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi hidupmu. Mari kita renungkan apa yang Tuhan telah buat bagi hidupmu. Sungguh terlalu banyak yang Dia telah berbuat, dan terlalu baik Yesus kita. Haleluya, haleluya. Bukti tanda kasih Tuhan mengasihi kita.
Dia memilih untuk disalib dengan kayu yang kasar, dipakaikan mahkota duri. Untuk apa, saudara? Untuk menebus setiap kita umat yang berdosa. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih. Dengan iman kita nyatakan pujian ini. Oh, Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Berikan kemuliaan-Mu yang paling terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Engkau yang memilih untuk disalib, Tuhan. Begitu besar cinta-Mu yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Dengan apa kan kami balas, Tuhan? Terima kasih, Yesus, terima kasih. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dan dosa kami. Layakkan kami terus masuk di dalam hadirat-Mu. Dan kami layak untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu akan terjadi bagi kehidupan kami. Kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus selalu melingkupi ibadah pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Tengok kanan kiri, saudara. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Percayalah, jalan yang kita lalui hanya bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Katakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan
persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Saudara, lagu ini mengatakan hari-hari ku lalui bersama Yesus. Karena kalau kita berjalan bersama Yesus, pasti ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan. Karena itu sorakan lagi lebih luar biasa untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak Gembala, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Kaum wanita saja nyanyikan pujian ini, katakan hari-hari. Yes. Katakan bersama Yesus. Kaum pria, tunjukkan suaramu untuk Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku alami bersama Yesus. Ayo sama-sama kita nyatakan, hari-hari ku lalui, hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku alami bersama Yesus, Juru Selamat. Katakan, pandang saja kepada Yesus, pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati pandang saja kepada Yesus, pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati. Katakan, pandang terus padanya, pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan salah pandang orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan salah pandang orang lain, pandang saja pada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang kami mencintai Engkau Tuhan. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, kita pandang terus, kita pandang terus pada Yesus. Sekali lagi katakan, kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur
menghibur. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik cuma buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Seperti biasa di awal bulan, saya mengundang seluruh kaum wanita yang ada, yang duduk hanya pria saudara. Haleluya. Silakan maju ke depan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan salah pandang orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan salah pandang orang lain, pandang saja Yesus. Yang menghibur hatiku. Haleluya. Sekarang saya undang kaum pria saudara, yang duduk hanya kaum wanita. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya.
Dia hidup, ada hari esok. Tuhan kita hidup, katakan amin. Katakan Tuhan kita hidup, karena Tuhan hidup kita diberi kuasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku diberi kuasa, haleluya. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Dan kami berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah kau Raja, segala Raja. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, oh bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tangan kita katakan, oh sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Yes, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja, segala Raja. Katakan, sungguh besar kau Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Are you ready? Katakan, sungguh besar yo. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Kau Raja, segala Raja. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Masih di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti Tuhan, apa yang sedang ku alami hari-hari ini Tuhan, namun kami percaya Engkau tidak pernah menaruh rancangan yang buruk terhadap kami. Engkau tidak menaruh rancangan kecelakaan bagi kami. Kami terlalu percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Karena itu Tuhan, Engkau adalah jawaban setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Tutup matamu, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, sambil kita nyatakan pujian. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Haleluya.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, kau ku percaya. Dengan iman kita katakan haleluya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Oh, hanya Engkau lah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kufikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya. Katakan meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Yes Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan Dengan iman kita katakan pertolonganku datang darimu, Yesus, kau. Mari kita angkat tangan kita dan kita nyatakan, oh yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Oh hanya Engkau lah jawaban hidupku. Dengan iman kita nyatakan, oh yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Dari awal kita pujikan pujian ini, katakan, oh meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, oh namun ku yakin Tuhan punya rancangan nyatakan pertolonganku datang darimu, Yesus, kau ku dengan iman kita nyatakan, oh yang tak mungkin bagimu, oh, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, dan yang
Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat saja nyatakan pujian ini. Katakan, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semuanya mungkin bagimu Yesus. Hanya Engkaulah jawaban setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikir. Apa yang Kau buat baik adanya Tuhan, itu yang Kau sediakan. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita cinta Tuhan, dan kita katakan, oh yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Oh hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Dengan iman katakan, itu yang Kau sediakan. Sekali lagi katakan, yang tak mungkin bagiku. Oh yang tak mungkin. Oh haleluya, haleluya. Semua mungkin bagimu. Oh hanya Engkaulah jawaban. Dengan iman katakan, hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Berikan kemuliaan-Mu, nyatakan penyembahan-Mu Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Oh, yang tak mungkin bagiku Tuhan, itu semua mungkin bagimu. Kaulah jawaban setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang tak pernah kupikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami datang pada pagi hari ini bukan karena rutinitas kami Tuhan,
tetapi karena cinta kami kepadamu. Haleluya. Karena Engkau telah membuktikan cintamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hatimu Tuhan. Sekali lagi ampuni salah dan dosa kami. Kami hanya manusia biasa Tuhan, tetapi kami mau mengejar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat denganmu ya Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai urapi hamba-Mu. Biar apa yang dikatakan, biar apa yang disampaikan itu sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami semakin kuat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terimalah sembah dan syukur kami kepadamu. Dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu dong. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini? Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Mei tahun 2021. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan Allah ada di tempat ini? Angkat tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, izinkan saya sebagai gembala kembali lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tolong ditangkap setiap firman yang Anda dengar, karena firman yang adalah pribadi Tuhan sendiri, firman yang adalah kekuatan bagi kita dan memberikan pengertian jalan sehingga kita tidak tersesat. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita mulai dengan kita akan baca judul 1, 2, 3. Keturunan, belum semua, selagi lebih keras. 2, 3. Keturunan Galatia 5, kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Siapkan Alkitabmu atau saudara baca di depan. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenankan kuk perhambaan. Perhatikan baik ayat berikutnya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, sama-sama baca sisa ayat ini, 2, 3. Kristus sama sekali tidak ada bagimu. Hari ini saya akan bicara tentang keturunan ilahi atau benih ilahi. Tahukah saudara bahwa kita adalah manusia yang diciptakan manusia sama seperti orang di luar sana. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang ketika Yesus menebus kita. Ketika Kristus ada di dalam kita, benih manusia yang biasa, benih orang yang biasa diubahkan menjadi benih ilahi. Katakan amin saudara. Benih ilahi adalah benih ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Ketika Kristus hadir dalam diri kita. Tetapi jujur ada banyak orang berkata begini, loh kalau nggak disunat berarti nggak berkenan dong. Apakah itu tujuannya Kristus hadir dalam dunia ini? Dijawab oleh ayat Galatia pasal 5 ayat yang kedua bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu. Nanti kita akan belajar ada banyak orang hanya mengejar sunat jasmani tetapi bukan sunat rohani atau sunat ilahi. Halo? Kalau saudara hanya menyunatkan jasmani kita, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
Yang dikejar hanya physically. Yang dikejar hanya tubuh saja. Yang penting tubuh ini nikmat, yang tubuh ini berkenan, tubuh ini mau apa yang dia mau, tetapi lupa bahwa kita adalah benih ilahi yang telah ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin, saudara. Next. Sunat, pelan-pelan bro. Sunat fisik tidak menjadikan kita tidak Haleluya. Apakah saudara ketika disunat bebas dari dosa, keinginan? Enggak. Jadi sunat fisik sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ada orang berkata disunat supaya ada kesehatan, bentuk dari kedewasaan. No problem. Tetapi bukan itu tujuan kita hidup dalam dunia ini sebagai anak Tuhan. Yang penting disunat secara ilahi. Katakan amin, saudara. Next. Lukas 16 ayat 16, perhatikan baik. Hukum Taurat dan kitab Nabi berlaku sampai kepada zaman. Halo, saudara baca enggak? Pada zaman apa? Jadi hukum Taurat pun ada batasnya. Hukum Taurat itu tidak selamanya. Bahkan saya mau katakan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan 10 hukum Taurat. Semua gagal. Hari ini kita akan belajar ada satu pribadi yang bisa lakukan hukum Taurat dan menggenapi Taurat, namanya Yesus. Halo, namanya siapa? Yesus adalah penggenap hukum Allah dan hanya Dia yang bisa lakukan. Ketika hukum Taurat itu tiba, ketika hukum Allah itu ada, bangsa Israel harus mentaati, tetapi sayang, teribu sayang, mereka gagal. Sama seperti kita. Firman-Nya ada Pak? Ada. Perintahnya ada Pak? Ada. Dilakukan? Halo? Sayang ya saudara ya. Hukumnya ada, rambu-rambunya ada, perintahnya jelas. Minggu lalu saya berbicara tentang semua perintah Allah itu detail. Sangat benar-benar detail. Anda bisa ikuti satu persatu, one by one. Tetapi sayang berbicara melakukan, seringkali dan banyak kali kita gagal, saudara. Next. Telah datang penggenap Taurat, yaitu Kristus. Jadi Kristus adalah penggenap Taurat, penggenap hukum Taurat, dan Kristus hidup di dalam kita. Katakan amin, saudara. Next. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh, saudara baca enggak sih? Apa? Setiap orang dicobai oleh, jadi sebenarnya musuh itu ada di sini. Benar nggak saudara? Musuh itu ada di dalam kita. Bukankah kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tawaran ini bergejolak saudara? Hati dan pikiran mulai bergejolak dan berkata, iya ya, bisa ya, oh iya ya, enak ya, oh enak, memang luar biasa ini. Bergejolak di pikiran, di hati kita. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipakai olehnya. Tadi saya katakan masalah datang itu dari diri kita. Masalah datang itu timbul bergejolak dalam hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita mematikan keinginan kita. Bagaimana kita menguasai diri kita menjelang kedatangan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau gereja nggak sempurna, Anda nggak masuk surga, saudara. Yang ngerti katakan amin dong. Ada haleluya, saudara. Nah, selanjutnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, perhatikan ya, keinginan dibuahi, ia melahirkan apa?
Lalu apa? Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan Coba buka Yohanes 10 ayat 10. Nggak ada di sini. Injil Yohanes 10 ayat 10. Roh Kudus ingatkan saya ayat ini coba. Yohanes 10 ayat 10. Ibu Golda baca, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa? Apa arti mencuri? Yang dicuri adalah waktumu, yang dicuri adalah hatimu, yang dicuri adalah hidupmu. Sama seperti ini, ketika keinginan itu sudah dibuahi, dicuri, akhirnya Anda melahirkan dosa, melakukan dosa. Pencuri datang untuk mencuri, yang pertama mencuri perhatian kita, akhirnya kita nggak fokus, akhirnya kita melenceng. Habis dicuri dia bunuh. Apa yang maksudnya dibunuh? Dibunuh perasaan. Saudara tahu gak, ada banyak orang ke gereja udah gak punya perasaan, udah gak punya feel lagi. Rasanya ke gereja itu rutinitas, tadi Pendeta Aldo berkata. Makanya penyembahannya hambar, mau angkat tangan aja sulit. Beda saudara. Benar apa betul? Mau menyembah Tuhan kering. Karena apa? Setan sudah curi hati kita. Waktu kita ke gereja, waktu kita mau beribadah, ada saja halangan. Sehingga kita datang ke tempat ini, jadi kesel. Sama kayak saya tadi, kesel. Tapi saya gak mau kalah dengan iblis hari ini. Saya gak mau kalah dengan kuasa kegelapan yang ingin mencuri perhatian. Makanya denger-dengeran jadi jemaat, saudara. Haleluya. Jemaat yang gak dengar-dengaran Anda sudah dicuri. Hatimu dicuri. Semangatmu dicuri. Awal-awal, oh haleluya, puji Tuhan, 2021 saya mau semangat. Baru bulan Mei. Udah melempem, saudara. Sekali lagi saya ingetin ya. Yang saudara lakukan, yang kita lakukan semua hari ini bukan untuk saya. Tapi untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Benar, saudara. Saudara ingat ketika ada 3 hamba dipanggil sama tuannya. Sebelum hambanya pergi dikasih apa? Talenta. Betul? Yang satu dapat 1, satu dapat 2, yang satu dapat berapa? 5. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang satu? Saudara tahu bahasa tuannya ketika mendapati ada hamba yang punya 1 dikubur lagi. Hamba yang jahat, bahasanya ya, dan malas. Kenapa hamba itu menguburkan 1 talenta? Cuma 2 hal penilaian tuannya. Jahat, sama? Saya nggak mau lihat ada pelayan Tuhan di sini jahat, apalagi malas, saudara. Halo, harusnya ada rebana hari ini, nggak tahu rebananya. Mungkin mereka jahat dan malas. Next. 10 hukum Taurat yang terakhir, perhatikan ya. Jangan membunuh, jangan menyembah Allah. 10 hukum Taurat yang ke-10 apa? Coba lihat. Hukum yang ke-10, jangan mengingini. Ini bicara keinginan, saudara. Tadi ayatnya berkata kalau ada dosa, ada keinginan, lalu dibubuhi akhirnya jadi dosa. Dimulai dari hati yang pengen bini orang, pengen laki orang, pengen harta orang, pengen kedudukan. Ketika kita bisa menahan keinginan kita, Alkitab berkata Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa
apapun yang dipunyai sesamamu. Ngerti? Ngerti saudara? Kalau saudara lihat orang punya mobil ya biarin aja. Emang kenapa saudara? Haleluya. Haleluya. Kalau kita hanya terus ngikutin keinginan mata, nggak selesai saudara. Minggu lalu saya berkata ketika saudara beli mobil baru, keluar dari dealer, mobil second itu saudara. Baru kemarin. Ada di dealer, tapi sekarang kan udah keluar dealer, artinya second. Puji Tuhan, kita resmikan rumah baru, betul? Rumah karena baru ditempa, 1 tahun ke depan rumah apa? Rumah lama, saudara. Haleluya. Ada haleluya. Sound system kita baru tahun lalu. Tapi 1 tahun berjalan, sound systemnya udah lama apa baru? Lama, saudara. Haleluya. Haleluya. Next. Kesimpulan, 3 hal. Yang pertama, penyunatan daging tidak menghilangkan keinginan. Betul? Ya, ini penyunatan biasa larinya ke laki-laki. Ya. Laki-laki itu disunat. Tapi apakah misalnya saya mau ngomong Jordi jadi nggak enak, saudara. Saya udah disunat misalnya gitu ya. Anda nggak perlu tahu saya udah disunat apa enggak, saudara. Ini masalah privasi ya, saudara. Tapi ketika saya keluar disunat, bukan berarti saya bebas dari keinginan. Halo? Jadi mana yang penting? Yang penting adalah sunat ilahi. Ketika Kristus ada di dalam kita, kita bisa menyunatkan keinginan kita. Itu yang penting, saudara. Yang ngerti katakan amin dong. Yang lain diam-diam aja, kayaknya tersinggung sama gembala ya. Biarin aja. Demi kebaikan saudara. Saudara mau terima mahkota enggak? Saudara mau terima sorga enggak? Ikuti apa yang gembala ngomong. Saya tidak akan pernah menjerumuskan saudara. Demi keselamatan saudara. Kita lagi berjuang. Ingat minggu lalu saya berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan dikerjakan, Bu. Pak, keselamatan dikerjakan, bro, sis. Saya pun hari ini masih mengerjakan keselamatan. Jangan saudara pikir jadi gembala, jadi pendeta enak-enakan. Hari ini masih berjuang. Demi saya mempertahankan keselamatan. Bersyukur ibu gembala sudah di sorga. Tapi kita kan masih hidup. Alasan aja. Selalu alasan. Benar nggak? Benar nggak? Kedua, hidup belum bro, sabar bro ya. Tangannya gatel bener. Hidup dalam hukum Taurat sama dengan masih dalam kuk perhambaan dosa. Saya tidak katakan hukum Taurat tidak baik. Tetapi hukum Taurat dalam perjanjian lama sebenarnya menguji ketahanan kerohanian. Nah gitu loh saudara bahasanya. Apakah dengan 10 hukum, hanya 10 ya. Waktu perjanjian lama udah ada Alkitab? Udah ada Alkitab? Kejadian sampai Wahyu udah ada? Belum kan? Cuma 10-10-nya. Tapi 10-10-nya pun dilanggar. Next, dalam Kristus, perhatikan ya, tadi Kristus, Yesus, dia yang penggenap Taurat, hukum Taurat. Dalam Kristus ada Roh Kudus. Kata Kristus itu muncul ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus. Makanya kita kalau menyebut Tuhan, Yesus, Kristus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kata Kristus muncul ketika Roh Kudus hadir.
Jadi kalau Kristus yang menggenapi artinya dalam Kristus ada Roh Kudus. Roh Kudus dapat menguasai daging. Pak, sulit memang. Saya pun berjuang, saudara. Jangan saudara pikir saya nggak berjuang melawan daging ini. Gembalamu masih daging. Saudara masih daging? Apa saudara roh? Masih daging. Sulit ya Pak, sulit. Tapi usahakanlah engkau hidup selalu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Saudara ingat tema kita tahun ini adalah tema kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau saudara punya Roh Kudus, Anda nggak perlu lihat jam. Anda tahu hari ini hari ibadah. Hari ini aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya mau tanya saudara, ibadah kita berapa lama? Berapa lama? Saya mau bikin 2 kali lagi, saudara. Biarin mau 2 orang datang, saya nggak peduli. Karena saya mau waktu kita siapkan, jangan kaget 1 kali Tuhan akan kirim banyak jiwa datang ke tempat ini, saudara. Ya, nggak peduli, saudara. Saudara mau ikut saya, oke. Nggak ikut nggak masalah. Prinsip saya selalu with and without you, show must go on. Bersama saudara dan tanpa saudara pelayanan akan tetap jalan. Karena yang saya lihat bukan manusianya Tuhan. Saya akan diadili, saudara. Saya akan berhadapan dalam meja pengadilan Tuhan. Saudara pun demikian. Lalu Tuhan akan tanya, apa yang kau telah buat di dunia ini? Apakah kau setia? Apakah kau sungguh-sungguh? Apakah kau lakukan dengan segenap hati? Atau hanya dengan main-main saja? Diadili, saudara. Saudara pikir hidupmu main enak-enak. Udahlah yang penting mati dalam Tuhan. Haleluya, amin. Habis perkara enak aja, saudara. Enggak demikian. Semua diuji. Dan pengadilan Tuhan enggak pernah salah. Pengadilan dunia bisa salah karena disogok. Bisa pakai uang. Tapi pengadilan Tuhan akan seadil-adilnya. Katakan amin, saudara. Next. Malaki 2:15 ini menarik, saudara. Perhatikan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka, perhatikan, daging dan ada daging, ada di dalam saudara ada daging, ada apa tujuan Tuhan dengan daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yaitu keturunan ilahi. Yang dimaksud adalah begini, di dalam kita ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Di dalamnya Tuhan inginkan kita menghasilkan sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang berbeda, keturunan ilahi, ada buah-buahnya, ada hasilnya, ada benih yang menghasilkan sesuatu yang sifatnya ilahi. Bukan daging, hasilkan daging. Ngerti nggak, saudara? Dulu kita begitu. Sebelum di dalam Tuhan, sebelum ditebus Tuhan, kita begitu. Dari daging, keluar daging, daging lagi, daging. Tapi ketika kita ada benih Roh Kudus, ada Kristus dalam hidup kita, ada perubahan, bro. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, mungkin saya pendeta yang paling sering berbicara tentang perubahan hidup. Karena sebenarnya inilah tujuan Tuhan datang ke dunia. Supaya kita memiliki hidup yang berbeda, saudara. Hidup yang berbeda saya tidak katakan tiba-tiba saudara jadi manajer, tiba-tiba saudara jadi atasan, uang gaji Anda 100 juta, enggak. Walaupun nih gajimu sama seperti sekarang, tetapi ada sukacita, damai sejahtera dalam hati ini. Itu yang membedakan kita. Minggu lalu kita bicara tentang Saul, seorang raja pertama Israel, dipilih oleh Tuhan. Apa artinya jabatan tinggi tapi nggak taat sama Tuhan? Toh ujung-ujungnya dihukum Tuhan juga. Haleluya.
Katakan haleluya. Next. Ada daging, ada roh. Tetapi ketika ada roh Allah, sama dengan apa? Keturunan ilahi. Jadi hidup kita memang dalam daging Pak, Bu. Tapi tolong dong, bukankah firman, bukankah Roh Kudus sanggup mengubah kita? Mukamu tetap sama, kulitmu tetap hitam, rambutmu tetap keriting. Tapi kau punya keturunan ilahi, artinya benih-benih firman Allah ada dalam diri kita. Katakan amin, saudara. Next. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Saudara dengar ya saudara, yang kita perjuangkan, dengar saudara ya, bukan lagi keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita. Dan kita sudah diselamatkan. Tugas kita apa? Nih, mematikan keinginan daging. Haleluya. Haleluya. Saya mau berani katakan dari Kejadian sampai Wahyu, tujuan Tuhan cuma satu. Supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Halo? Kalau roh Allah, kalau Kristus, benih ilahi ada dalam diri kita, saya berani pastikan Anda akan membenci dosa dan mencintai kebenaran. Yang suci tambah yang kudus tambah kudus. Tapi yang berdosa akan tetap berdosa. Yang suci akan tambah suci. Tetapi yang berdosa akan tetap berdosa. Makanya gak heran ya kok, waktu Yohanes Pembaptis datang, hai engkau keturunan ular beludak. Itu kalau enggak nyes loh. Makanya gembala biar ular beludak semua. Ayo mau apa? Apa saya berdosa? Yohanes Pembaptis boleh? Kenapa Herman Rantu nggak boleh? Ada di firman Tuhan nggak ular beludak? Diam-diam baik aja saudara. Saya tanya, ular beludak ada nggak di firman Tuhan? Ya. Kenapa harus ada bahasa seperti itu? Karena memang saat itu kejatuhan manusia itu dalam. Seringkali Tuhan harus pakai bahasa-bahasa kasar. Bahkan ketika Yesus masuk ke rumah baiknya dia lihat ada penukar uang, ada penjudi-penjudi. Dia angkat meja, dia ngamuk. Kau jadikan rumah Bapakku tempat penukar uang, tempat judi. Saya nggak mungkin angkat bangku ini berat saudara. Tapi paling tidak saya angkat, saya rompak semua hati sidang jemaat. Karena Roh Kudus, saudara adalah bait Roh Kudus. Supaya cuma Tuhan dan hanya Tuhan yang di hati dan pikiranmu. Gak ada yang lain saudara. Ada haleluya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maunya kita lakukan dosa. Tapi roh berkata jangan. Tidak boleh. Dilarang oleh Tuhan. Demi keselamatan saudara. Ingat hidup cuma satu kali. Anda bukan kucing yang ditabrak hidup lagi. Saudara. Jangan sia-siakan waktu.
Waktu ini sangat singkat. Saudara tahu ada berita terbaru. Ada versi corona terbaru. Katanya dari 3 orang yang kena 1 pasti meninggal. Ini nggak main-main, saudara. Saya heran masih ada jemaat yang masih udah dibesuk, udah didoain. Kalau dia jemaat dewasa, sama seperti anak yang terhilang. Tunggu sampai sadar. Nggak usah besok-besok lagi. Sudah cukup. Udah dewasa kok, udah gede, udah ngerti firman, udah tua-tua di gereja. Benar, saudara. Kasih juga punya batas. Ngerti ya, saudara? Halo? Haleluya. Anak kecil lagi belajar jalan, jatuh diangkat sama bapaknya, betul? Tapi kalau anaknya udah 30 tahun, masih di awas. Itu anak kelainan namanya. Bapaknya juga bapaknya gila. Anak 30 tahun masih udah diajarin jalan. Yang benar aja, saudara. Gak masalah. Kalau mereka nikmati di gereja lain, silakan. Hanya orang-orang yang setia bisa bertahan di gereja ini. Hanya orang-orang yang siap untuk masuk surga bertahan di gereja ini. Saya kasih tahu sama saudara. Karena saya tahu firman Tuhan yang di tempat ini nggak mudah. Anda harus punya telinga yang kuat. Tetapi dengar, Alkitab berkata bukan susu yang membuat anak itu bertumbuh. Tapi makanan keras. Udah ngertilah saudara, nggak usah diulang-ulang. Next. 1 Korintus 15 ayat 37-38. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh. Tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kita bagaikan tanaman yang ditanam bersama dengan Tuhan. Tetapi kita enggak tumbuh sendiri. Alkitab berkata, ia memberikan tiap biji tubuhnya. Saudara ngerti? Anda bertumbuh bersama dengan gampang enggak, saudara? Ya, ini hal yang mudah asal saudara mau. Masalahnya kita seringkali berkata, Tuhan saya bisa, ini saya dari sononya udah begini, saya memang keturunannya begini, ya udah mati aja loh. Ada berapa banyak anak Tuhan berontak hari-hari ini dengan proses Tuhan. Padahal Tuhan sedang membentuk kita. Ia tanam kita. Dia bertumbuh dan dia beri dirinya untuk bertumbuh bersama dalam tanaman itu. Dan semua guna hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Yang terakhir saudara, hari ini kita akan terima perjamuan nasa yang kudus. Haleluya. Galatia 3 ayat 3. Adakah apa? Siapa yang bodoh di sini? Tuh kan, bahasa firman Tuhan tuh begini, bukan saya, saudara. Bodoh. Kenapa bodoh? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam apa? Awalnya haleluya, puji Tuhan. Oh, awalnya semangat. Tapi lama-lama melempem. Saya mau ngomong begini ya. Iman itu akan kelihatan. Cintamu kepada Tuhan itu kelihatan berjalannya waktu. Makanya kalau orang baru bertobat on fire, itu biasa saudara. Tapi kalau Ibu Lina, mamanya Ibu Lina, kalau sampai sekarang setia, itu karena ada roh. Saudara. Haleluya. Oma David, aduh. Pendeta gembala senior kita berkata, jemaat mula-mula Kebon Baru, salah satunya Oma David, Oma Yakub. Kok masih ada? Dikala yang lain juga ada, lama-lama hilang. Awalnya semangat, api Pantekosta
heranlah 1 abad. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi waktu yang akan menjawab semua. Saya tidak bisa katakan saudara jemaat setia. Tapi ketika saudara menghembuskan nafas, saudara masih dalam Tuhan, saya katakan engkau adalah anak Tuhan yang setia. Om Venja, udah berapa tahun iring Tuhan? Dari kecil. Sampai sekarang, dulu di Gadang ya Om ya. Sekarang di Kebon Baru. Ibu Uta Barat juga begitu, kehilangan suami. Tetap setia, tetap setia. Itu adalah roh. Kalau daging itu cuma fenomena, ikut rame, saudara. Saudara senang nggak gereja kita jemaatnya banyak? Tapi lebih senang mana kalau gereja kita isinya orang setia? Sorry ya, saya bukan menjudge, maaf. Ini saya akhiri dengan ini. Saudara pernah dengar dulu gereja sembako? Hah? Gereja ongkos. Kalau dikasih ongkos, masuk gere. Kalau ada sembako, masuk gere. Nggak ada ongkos, nggak masuk gere. Ya imanmu di mana? Jelas, saudara. Saya dari awal jadi gembala udah ngomong ya. Gereja ini bukan gereja sembako, saudara. Saya mau katakan seperti Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi di dalam nama Tuhan berbangkit dan berdirilah. Gereja ini gak punya modal untuk bisa menarik orang dengan keuangan. Tapi saya hanya bisa berdoa Roh Kudus tarik banyak jiwa ke tempat ini. Alkitab berkata ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa. Sulit datang ke gereja ini, ya nyasar pasti. Tapi kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan tiba di tempat ini. Di tempat ini kita diberkati, di tempat ini kita bertumbuh bersama-sama. Katakan amin, saudara. Tidak ada yang sempurna termasuk saya. Ayo dong kita bergandengan tangan loh. Ini 2021. Saya udah katakan Benny Hinn, pendeta besar Benny Hinn. Dia berkata we are living in the last minute. Kita hidup di menit-menit terakhir kedatangan anak domba Allah datang ke dunia ini. Apa sih yang lebih menarik saudara daripada datang kepada Tuhan? Saya nggak ngerti loh saudara. Kalau saudara aku dia Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Menyembah dia, layani dia. Kalau saudara aku dia Tuhan, tapi kalau saudara justru menyembah pekerjaanmu, meninggikan usahamu, meninggikan bisnismu, Anda nggak usah cari Tuhan. Tapi resiko tanggung sendiri ya saudara ya. Saya udah ngomong. Gembala saudara tuh paling belak-belakan. Saya nggak mau nyenangin satu orang. Oh haleluya. Puji Tuhan. Di situ ada sponsor baru sumbang 1 miliar. Tapi istrinya 5. Nggak apa-apa. Tuhan maha pengasih. Maha penyayang. Bodoh amat saudara. Saudara ingat ada ayat berkata begini. Kalau saudara tahu itu salah. Lalu saudara nggak tegur, nggak ngomong, dosanya ditanggung saudara. Saudara ingat nggak ayat itu ya? Saudara tahu saudaramu masuk jurang, lalu nggak kasih tahu, nggak warning, kalau dia masuk jurang dosanya kita tanggung. Ada berapa banyak orang nggak berani bicara walaupun tahu. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau saudara hari ini ditegur firman, ditegur gembala, katakan haleluya untuk kebaikan saya. Yang ngerti katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.